Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdi li bu'dihi an amakinin naqsi muhtaram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatullahi min jami'il umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tuballighuhum biha nihayata amalil umam. Amma ba'd. Ayuhan nas, ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan siang dan malam, pria dan wanita, bahagia dan sedih, yang alhamdulillah dengan izin dan irodahnya atas nikmat sehat wal afiat kita dapat melaksanakan sholatul Jum'ah di siang hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan bagi penghulu para sekalian Rasul dan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian saya berpesan kepada diri sendiri khususnya dan umumnya kepada para jamaah Jum'ah yang berbahagia. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat kita bersendiri maupun ketika kita beramai-ramai, baik dikala kita bersepi-sepi maupun beramai-ramai, insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang suami, pernahkah walau di dalam hati bapak atau saudara-saudara bertanya, mengapa ya hutang saya tidak lunas-lunas? Pernah tidak bapak di dalam hati bertanya demikian? Siapa yang tidak punya hutang sedikit pun di dalam hidup ini? Ada di antara hadirin jamaah Jumat yang tidak berhutang? Andai saja ada, maka berbahagialah orang-orang yang tidak berhutang. Padahal banyak orang di kehidupannya berhutang tidak lunas-lunas. Kenapa hutang kita tidak lunas? Kenapa hutang kita tidak lunas-lunas? Siapa yang bisa jawab? Dan apa jawabannya Bapak hadirin saudara jamaah Jumat rahimakumullah? Jawabnya adalah Bapak tidak bakal bisa melunasi hutang jika istri Bapak
tidak berbahagia. Maka renungkanlah pada diri bapak masing-masing. Istri bapak bahagia tidak dengan bapak? Loh, emangnya ada hubungannya, Ustaz? Ya pasti, hadirin jamaah Jumat. Kalau hutang kita mau lunas, kita harus tahu dulu, kita harus mengerti dulu, kita harus paham dulu di mana Allah Subhanahu wa taala titip rezeki untuk manusia. Ini pertanyaan sederhana, hadirin. Namun banyak orang yang tidak tahu jawabannya. Siapa yang tahu jawabannya? Semua hewan atau binatang saja tahu di mana letak rezekinya. Monyet jika ditanya pasti menjawab di pohon pisang. Jerapah akan menjawab di pucuk pohon. Dan ikan akan menjawab rezekinya dititip di terumbu karang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Aneh dan uniknya, jawaban manusia itu berbeda-beda. Tidak seragam seperti jawaban hewan atau binatang. Bapak A menjawab rezekinya di kantor. Bapak C di proyek. Ada juga bapak-bapak yang jawab rezekinya di pasar kaget dan di lain-lain tempat, di mana-mana. Dan jawaban lain yang menunjukkan sebenarnya kita tidak tahu di mana letak rezeki kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan kajian panjang, pakar menyimpulkan bahwa rezeki itu Allah Subhanahu wa taala titip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Sekali lagi hadirin jamaah Jumat, rezeki seseorang masing-masing itu Allah Subhanahu wa taala titip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi rezeki yang kita dapatkan sebenarnya bukan karena keahlian kita. Oh, saya kan lulusan pesantren, saya lulusan D3, S1, S2, atau S3, bahkan profesor. Bukan juga karena jam kerja atau jam usaha yang kita lakoni, hadirin jamaah Jumat. Lantas, rezeki yang kita dapatkan karena apa dong, hadirin? Mau tahu jawabannya? Rezeki yang kita dapatkan itu lebih karena kita pernah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Wabil khusus istri kita sendiri, istri kita masing-masing sendiri, orang tua kita, guru-guru maupun yatim piatu. Lalu Allah berikan reward atau imbal balik berupa rezeki yang tercurah akibat dari proses itu tadi. Paham hadirin? Kalau saja monyet menjaga pohon pisangnya, jerapah menjaga pucuk pohonnya, maka ikan pun menjaga terumbu karangnya agar dapatkan rezeki. Lagi-lagi uniknya yang namanya manusia dengan mudahnya menyakiti perasaan manusia lain. Kenapa? Kenapa kita pernah, bahkan ada yang sering menyakiti orang? Kenapa Bapak sakiti dia? Karena kita tidak tahu konsep, hadirin. Menjaga terumbu karang, konsep menjaga terumbu karang kita belum pahami. Hal inilah yang banyak terjadi. Kita fokus mencari nafkah di tempat usaha atau di tempat kerja. Bapak asik dengan kesibukan dan kegemaran bapak-bapak masing-masing. Tapi istri sendiri
tidak dibahagiakan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat. Jadi apa yang harus Bapak atau saudara lakukan? Ya, sesungguhnya sederhana jawabannya. Buat saja istri mulia dan bahagia. Sebab di situ letak rezeki Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita terlalu sibuk dengan kebiasaan masing-masing, dengan kegemaran masing-masing, dan dengan usaha atau bekerja yang menjadi robot. Lalu beranggapan dengan aktivitas kita itulah kita mendapatkan rezeki dan mampu bayar hutang-hutang kita. Padahal kita sebenarnya juga bahagiakan orang-orang yang jadi sebab rezeki kita, di mana pimpinan, anak buah, konsumen, guru, rekan sejawat, dan siapapun dia, kita jaga benar hatinya agar tidak tersinggung. Hadirin jamaah Jumat. Kenapa harus begitu, hadirin jamaah Jumat? Karena jika tersinggung sedikit saja, mereka akan menghukum kita dengan berkurangnya bagian rezeki kita. Pimpinan mungkin akan memecat kita. Anak buah saudara tidak semangat di dalam bekerja. Konsumen, guru, rekan sejawat, dan siapapun akan lari kalau kita buat tersinggung hatinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rumah tangga, dengan mudahnya suami menyakiti hati istri. Kadang selaku suami, bapak atau saudara menganggap istri harus membuat suami bahagia dengan berbagai cara dan limpahan kasih sayang maupun lain-lain. Bapak kan raja dalam rumah tangga, dan dengan semena-mena bapak menuntut banyak hal pada istri. Pakai dalil-dalil agama lagi untuk mengeksploitasi istri. Semuanya tentang ego bapak sebagai suami. Akhir dari semua itu, hadirin jamaah Jumat, istri tidak berbahagia. Sekali lagi, istri tidak bahagia. Laksana ikan saat terumbu karangnya sudah musnah, manalah mungkin dia bisa dapatkan makanan. Saat istri sebagai orang terdekat dengan suami tidak berbahagia, manalah mungkin bapak akan mendapatkan rezeki. Lantas ada yang menjawab, habis istri saya keras kepala sih, kadang marah-marah yang tidak jelas. Apa yang saya lakukan sepertinya tidak benar semua di mata istri. Kalau sudah begitu, saya jadi kebawa marah. Hadirin jamaah Jumat, sebenarnya biarkan saja. Kan kadang istri memang mesti melampiaskan amarahnya. Bapak harus belajar paham dan memahami. Sejak bapak menikah, setiap pasangan itu memiliki kuota marah. Kita harus siap punya hati yang lurus untuk menghadapinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita juga harus bertanggungjawabkan ijab kabul kita yang sudah terucap dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita terikat dengan sangat kuatnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Isnani yu'aziluhumullahu fid dunya al-bagyu wa haqul walidain. Hadirin jamaah Jumat, ada dua dosa yang dipercepat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, yaitu berbuat sewenang-wenang dan durhaka kepada kedua orang tua. Al-bagyu yang paling besar adalah kepada istri sendiri. Allah mensejajarkan menyakiti istri
sama dengan durhaka kepada orang tua. Memang tidak mudah menurunkan ego kita masing-masing. Tapi jika itu yang harus dibayar untuk satu kesuksesan, why not? Mengapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.